Mungkin kalau orang jual kan nyoba resep baru, baru. Nanti orang yang beli kan bingung rasanya. Kemarin kok enak, sekarang kok kurang asin atau kasinan, mungkin kan jadinya eksperimen. Yang kedua itu servis ke pelanggan, ramahnya. Gitu. Meskipun itu sehari omset bisa 1315. 15. Dulu sempat saudara di kampung. Ngapa maksudnya di Indonesia ngapain jauh-jauh merantau kok cuma buat jualan telur gitu. Ya alhamdulillah tak buktikan 2 tahun saya bisa ngerenov rumah. Bisa sewa tanah buat tani, beli ternak kambing gitu. Ternak itu ya? Ya terus mobil sama Om juga 2 kali ganti mobil. Nah kan saya David Priwayu Adi, saya di sini sebagai penjual telur gulung dan papeda telur Kang Edi. Lokasinya ada di depan Stadion Maguwarjo pas. Di sini saya ada jual telur gulung, ada isian topping puyuh, bakso, sosis, mie. Untuk harga kita mulai harga 1.000 sampai 5.000 per piecesnya. Untuk telur gulung sendiri 1.000, papeda 2.000, kalau yang gede 5.000. Ini yang bakso? Ini sosis. Sosis? Sosis. Pakai sosis 1.000 satu. Tetap prosesnya sama ya? Sama aja, cuma beda topping aja. Dan minyaknya saya suka mas, bersih itu. Iya. Karena kita refill terus, jadi bukan minyak ngendep digoreng buat goreng terus. Yang hitam ini ya karena wajannya saya terlalu tua mungkin. Kalau minyak kita jamin bersih, masih bening lah. Tapi memang perlu inovasi ya mas ya? Iya, perlu modif-modif dikit. Kadang memang telur gulung itu kan ya cuma telur doang, digulung sama tusuk udah selesai. Ya, ada inovasi sosis, bakso, puyuh. Mas, kalau yang di botol itu telur murni atau ada campurannya sih? Ini telur murni sama pakai air. Pakai air? Nggak pakai bumbu apapun. Tanpa penyedap, garam, nggak pakai. Berarti telur murni sama air aja ya? Perbandingannya ini telur berapa ya? 7 biji. Satu ini 7 biji segini. Airnya cuma sedikit banget kok. Jadi udah ngadon semua ya kok. Belum ngadon saya kasih contoh ngadon. Airnya cuma dikit berarti ya? Sedikit aja. Jadi 7 biji itu mungkin telurnya doang segini, nanti ditambahin airnya segini mungkin. Ya. Berarti nggak penuh ya? Nggak sampai penuh. So, yang lainnya kan mungkin telur gulungnya dicampur adonan tepung atau apa, biar mekar, biar gede gitu kan. Kok ini enggak, telur sama air aja. Kalau ada orang bilang telur gulung nggak pakai air tuh ya ada, cuma mahal banget kayaknya gitu. Iya. Terus gulungnya susah mungkin kan, fungsinya air buat mecah ini mas. Cuman mecah telur ya. Biar bisa digulung, biar jadi kayak jaring-jaring gitu. Telur ayamnya sehari kita kok pukul rata kok rame banget bisa 6-7 kilo, 7 kilo lah. 7 kilo ya. 7 kilo kan. 7 kilo sehari ya. Terus sehari. Kalau lagi hujan-hujan itu mungkin ya 5 kilo. Oke, selamat sore mas. Selamat sore. Oke, ini jualan apa gimana? Di sini kita jualannya ada telur gulung sama papeda telur. Oke. Ya, ini udah berapa lama tadi mas bilang? Kalau di saya sendiri di sini 2 tahun melanjutkan punya Om. Kalau Om sendiri merintisnya mulai dari tahun 2018 sama 19-an lah. Awalnya keliling antar sekolah-sekolah, ke sekolah-sekolah gitu. Bukanya jam berapa mas? Kalau buka paling lambat sudah ready jam 4. Jam 4. Gitu. Tutupnya jam berapa? Ya jam 11, jam setengah 12 sudah tutup. Oke, jam 11, jam 4 sampai jam 11 ya? Jam gitu. Oke. Mas, kalau jualan kayak gini tuh
kendalanya, kesulitannya apa sih Mas? Untuk jenengan selama jualan ini kan apa? Mungkin ya kenaikan harga telur kan, bahan pokoknya telur di sini. Telur ya. Itu dulu sempat kan telur kan harganya 30, 31 per kilo itu. Pusing. Nah, terus itu gimana mensiasati hal yang seperti itu, misalnya naik tiba-tiba kan kadang nggak aturan tuh naiknya. Naiknya sampai 30.000 ya, nggak bisa ya. Kita mau naikin harga telur gulung ya, harga pantas telur gulung kan 1.000 satu tusuknya. Mau naikin juga nggak bisa, ya udah dapat untung ngepres juga nggak apa-apa, penting jalan dulu gitu, penting muter dulu. Tapi kualitas tetap atau dikurangi? Sama. Enggak, tetap sama. Yang penting berarti modalnya muter dulu. Yang merelakan jenengan sendiri ya? Iya. Jadi nggak kualitas nggak di ini ya? Kan pasti kan harga telur kan turun lagi, nggak mungkin stay di 30.000 bangkrut tuh. Kalau kayak cuaca gitu pengaruh ya? Mas? Pengaruh juga, pengaruh cuaca. Pernah mengalami hujan kayak gitu? Ya hujan mulai dari sore sampai malam pernah tuh, pusing banget. Oh ya, itu sama cuaca ya? Hari-hari libur mahasiswa itu juga pengaruh. Oh iya pengaruh ya? Kakak di sini kan kalau kulinernya di Sleman atau Jogja sini kan hidupnya dari mahasiswa, kalau enggak dari pelajar kan. Kota pelajar kan juga dia jajan-jajannya anak-anak ini. Kalau semuanya kampus-kampus pada libur ya lumayan juga nguranginnya. Kerasa banget lah. Nah ini biasanya nih Mas, karena kan jenengan udah menyangkut kampus pada libur. Nah pernah mendapat penjualan paling banyak berapa selama jenengan jualan? Paling banyak itu sehari omset bisa 1315. 15. Pernah paling jelek nggak? Paling jelek dulu kalau awal merintis sih 400.000 juga. Berapa? 400. Paling rame itu 400. Oh, paling jelek loh, paling jelek tuh 400. Ya 400, 300.000. 300 sampai 400 ya. Ini kalau modal harian tuh berapa sih Mas? Kalau kita habis berapa sih? Rata-rata kok sama tepung semua habis semua itu ya 400, 500. Oh, berarti kalau misalnya 300, 400 dapatnya jenengan berarti pas di modal ya? Iya, pasti modal. Yang penting muter dulu aja gitu. Penting buat belanja ada. Dan ini tepung terigu sama tepung aci, adonannya udah dikasih bumbu gitu. Nanti ini telur kocoknya dulu kita kan pakai telur puyuh, telur puyuh diceplok gitu kan. Nah, karena minatnya telur puyuh lebih banyak ke telur gulungnya, jadi ini kita ngalahin pakai ini dulu. Untuk bumbu-bumbunya ada bumbu tabur, ini bumbu asin, ini barbecue, ini ada pedas bon cabe gitu sama jagung. Ya. Ini yang papeda dulu ya. Ini ini telur dulu ya? Ya telur dulu disiram sama acinya itu. Berapa lama itu Mas biasanya kalau 1 menit mungkin lah, nggak ada ya 2 menitan mungkin. Itu apa? Agak kering. Itu bumbu asinnya. Oh. Ini kalau bon cabe dikit langsung masuk ke situ ya? Langsung di atasnya. Yang penting rata. Satu ini 2.000 kayak yang ini. Apanya? Satu piecesnya, satu gulung. Oh ya. Ini apinya tetap besar ya? Besar atau kecil itu? Ya besar lah kok, biar cepet agak gede gitu. Karena kan tipis mungkin biar lebih cepet keringnya. Oh besar ya? Iya, lebih lebar. Kalau pakai telur ayam tebel ya, ukurannya sama cuma lebih tebel. Kenyang ini. Maaf ya, aku ngerepotin. Oh, nggak apa-apa, santai. Ini malah membantu saya. Membantu promosi juga. Kalau orang yang pembeli sama papeda ini banyak nggak sih? Papeda ya lumayan banyak papeda ini. Banyak tetap telur ya? Telur gulungnya. Makanya kita ngalahin puyuhnya pakai buat telur gulung itu, buat direbus. Ini biasanya kalau bikin adonan kayak gini tuh dadaan bisa Mas? Dadaan kita. Ini yang penting kan kita bumbu dulu kering gini kan. Ini kan sudah kita bawa adon. Ini udah ada bumbunya, tepungnya. Ada pakai terigu, beras sama tepung kanji gitu. Udah dia bumbu semua nih, kita tinggal ngadon sini aja. Pakai air ya? Enggak pakai air aja. Jenengan sebelum jualan di sini tuh apa usaha kerja atau apa? Enggak, dulu saya kan aslinya Jawa Timur. Asli Jember. Di calling sama Om sini buka usaha waktu rame-ramenya Covid kan. Di sini di Jember susah cari kerja, cari apa, pada tutup semua kan usaha gara-gara Covid sepi itu. Akhirnya di calling ke sini aja buka usaha bareng, tak ajari. Asli Jember ya? Asli Jember. Jember Jawa Timur. Terus akhirnya main ke sini sama Om ya diajari ini, lumayan lah. Tapi sebelumnya apa? Sebelumnya saya di resto. Iya. Oh, resto. Apa itu? Mie kayak belum nyebut merek, mie gacuan. Gacuan gitu ya. Rivalnya. Hampir kayak gitu ya.
rivalnya nggak cuan. Oh, sejenis itu kan? Ya, terus akhirnya COVID tutup. Terus dengan apa rehat ya? Rehat itu cari-cari kerjaan belum ada keterima, akhirnya di calling suruh ke sini. Terus dari tahun berapa berarti jenengan di Jogja? Di sini kita dari tahun 2001 apa ya? Awal 2022. Berarti ya hampir 2 tahun lah. Ini mau buat yang mana nih? Ini yang telur puyuh kasih mie. Telur puyuh kasih mie. Iya, kasih bihun ini. Biasanya telur gulung itu kan yang model kayak gitu kok ini ada telur puyuh kayak gini ya, inovasi aja kasih topping itu kan mungkin kan kalau dulu zamannya aku SD kan cuma telur aja digulung gitu. Ya biar gak monoton gitu-gitu aja kasih isian ini. Biar ada variasi sedikit. Jadi makanya saya baru nemu yang kayak gini di sini nih, yang pakai telur puyuh. Pakai telur puyuh, sosis, bakso gitu ya. Biasanya kan kayak gini, pakai bihun aja. Biasanya kalau telur puyuh ini habis berapa ini Mas telur setiap harinya kalau jualan? Kalau kita kan ngambilnya ke pengepul langsung, ke gudang lah. Kan satu kotak itu isi 90 biji. Oh, satu kotak satu itu kotak, ya? Satu kotak kertas itu, satu tray itu 90 biji. Kadang kita ngambilnya satu ikat isi 10 kotak. Berarti ya untuk 2 hari mungkin bisa 400-an 500 biji per hari. Itu sekali ngambil berapa hari sekali Mas? Kalau kadang 2 hari sekali. 2 hari sekali itu pasti habis? Pasti habis. Wah. Satu ikat isi 10 kotak, berarti hampir 1000 biji. 1000 biji. Berarti hariannya ya 500-an. Nah, tapi kalau yang telur gulung, ini yang pakai kayak telur dadar itu ada nggak sih? Yang telur doang original? Ada. Berarti ada. Ini khusus yang telur puyuh ya? Puyuh ada, sosis ada. Tergantung mau yang mana. Oke, ini prosesnya digoreng dulu ya? Iya, digoreng dulu. Berapa lama Mas yang goreng? Wah, detik Mas. Detik aja. Sama ya? Sama aja, cuma kasih mie sama telur. Tapi harganya berapa nih Mas kalau yang puyuh ini aja 10.009. Kalau yang lainnya ini 1000-an. 10.009. Murah banget Mas. Ya itu mau. Ya, untung enggak sini mah ngepres gitu. Soalnya kan telur puyuhnya utuh satu ya? Satu. Mau dipotong kan hancur nanti kalau digulung. Ya utuh gini aja. Tapi rata-rata yang paling suka itu yang telur kayak gini, yang telur puyuh paling laris ya. Nah, saya lihat juga nggak ada tempat lain. Kadang habis jam-jam 7, jam 8, kadang jam 9 tuh udah habis puyuhnya. Sisanya yang biasa, telur biasa. Kalau minyak Mas, ini minyaknya itu berapa sehari habis berapa liter Mas? Bisa 3 liter, 4 liter. Itu nanti besok dipakai lagi apa? Enggak, ini kan kalau kita goreng telur kan mesti ngeresep habis. Terus di-refill terus. Nggak mungkin buat besoknya lagi nggak bisa udah. Mesti habis ya minyaknya. Dan harus banyak gini ya? Iya, harus banyak terus panas banget minyaknya. Apinya besar ya Mas? Iya. Oke, terus ini ada kayak bakso. Bakso. Cilok. Sama cilok ya? Iya, sama ini apa sosis? Sosis ayam. Ini 1000-an? 1000. Sama dikasih mie juga nanti. Oh, iya. Kok dapat ide telur puyuh utuh itu dari mana Mas dulunya? Dari mana ya? Pertama dulu kan papeda pakai telur puyuh. Ada papeda pakai telur puyuh gitu. Nyoba direbus terus dibuat ini. Dulu kalau papeda kan digoreng kan? Iya, diceplok gitu terus kan? Siram pakai aci. Di sini akhirnya nyoba direbus buat toppingnya telur gulung. Kok alhamdulillah banyak yang suka, banyak yang cocok gitu. Akhirnya papedanya kita nggak pakai telur puyuh lagi. Gitu. Telur puyuhnya buat telur gulung aja. Soalnya minatnya lebih banyak ke telur gulungnya ini. Telurnya yang papeda pakai telur biasa. Telur kocokan biasa. Harga berapa sih? 10.000. 10.000. Tas pedes, Pak. Kasih mayones. 10.000 aja, jangan mahal-mahal. Murah banget. Tapi pernah dapat komplain dari pembeli nggak sih Mas untuk jualan kayak gini? Kalau komplain sih mungkin dari rasa saus ya. Kita kan sausnya pakai tuh gourmet itu. Kadang kalau susah carinya, oke, makasih. Kok lain Mas rasa sausnya kok dari telur gulungnya nggak pernah. Kalau jenengan jualan kayak gini nih, semua ada mendukung semua apa ada yang ngeremehin sih Mas? Dari mana? Dari keluarga? Entah dari keluarga, teman atau apa itu? Ya kalau ngeremehin ya ada aja, yang ngedukungnya juga ada. Yang ngeremehin tuh dulu sempat saudara di kampung. Kenapa maksudnya di Indonesia ngapain jauh-jauh merantau kok cuma buat jualan telur gitu. Ya alhamdulillah tak buktikan 2 tahun saya bisa ngerenov rumah. Oh ya? Bisa sewa tanah buat
tani, beli ternak kambing gitu. Oh, ya. Apalagi Mas yang apa hasil dari ini? Ya terus renov rumah, sewa tanah, beli kambing tadi, ternak terus, itu ya? Ya terus mobil sama Om juga 2 kali ganti mobil. Wah, 2 kali ganti mobil. Dari jualan ini ya? Ya bukti lebih berbicara ya Mas ya. Gak usah banyak ya udah gak apa-apa, diremen ntar jalan sendiri aja gitu. Resep larisnya jenengan tuh apa sih kok orang sampai jenengan hasilnya segitu, terus jenengan bertahan sampai 2 tahun dan orang suka itu kenapa sih? Yang pertama dari konsisten rasa ya. Konsisten rasa. Mungkin kalau orang jual kan nyoba resep baru, baru. Nanti orang yang beli kan bingung rasanya. Kemarin kok enak, sekarang kok kurang asin atau kasinan, kan jadinya eksperimen. Yang kedua itu servis ke pelanggan, ramahnya. Oh iya. Itu. Meskipun mungkin saya sendiri nggak menjamin punya saya lebih enak dari punya orang lain. Cuma cara saya nge-servis pelanggan kayak umumnya saya apa ya, apalkan banyak 2 kali sini, oh orangnya udah 2 kali, akhirnya ramah ngomong. SKSD tuh, sok kenal sok dekat. Itu penting ngasihnya. Iya. Sok ramah sedikit. Sok ramah. Jadi orang asik ini beli di sini jauh omongan, ajak guyon gitu enak akhirnya. Akhirnya pelanggan sendiri nyaman. Akhirnya sehari gak mampir sini tuh nanya. Kemarin saya sempat libur 2 minggu kan. Banyak yang Mas kok lama gak jualan? Jualan kok omnya yang jualan, om saya jualan di sini. Cuma gak cocok katanya gitu. Karena Masnya sih jualan di sini gitu. Lebih ke pelayanan ya? Ya pelayanan gitu. Bisa nggak Masnya ngasih tip ketika untuk memulai usaha itu mulainya harus dari mana dulu sih Mas? Yang pertama sih harus survei tempat dulu, makanya yang kita jual ini apa, masuk nggak ke pasarnya tempat itu sendiri, cuma kita kalau jualan kuliner. Orangnya di sini itu sukanya kulinernya gimana, lebih banyak anak mudanya mungkin, atau minuman kopi, atau makan makanan kekinian kayak telur gulung gini. Kalau agak ke pinggiran, ke kampung mungkin jualnya atau penyetan, soto, itu kan kita survei tempat dulu, survei daya belinya orang gimana dulu, harganya berapa, terus harga bahannya gimana gitu dulu. Sip. Jadi nggak tiba-tiba jebret buka usaha dulu, nggak, survei dulu, pasarnya gimana. Pasarnya yang pertama.